Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustilawati dengan stambuk L1A1 20240. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya dari mata kuliah Ilmu Lingkungan Ternak dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Ketersediaan, Kualitas, dan Pemberian Pakan serta Cara Menangani Persoalan Pakan pada Kondisi Kritis. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai satu, lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan pakan ternak. Beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pakan ternak meliputi satu, cuaca. Cuaca yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pakan ternak. Ketersediaan air yang kurang atau genangan air yang berlebihan dapat membuat tanaman tidak subur dan sulit tumbuh. 2. Iklim. Iklim yang kering atau musim kemarau yang panjang dapat mengurangi ketersediaan pakan alami seperti rumput dan hijauan, serta mengakibatkan kekeringan dan kekurangan air bagi ternak. Sedangkan iklim yang lembab dan musim hujan yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan erosi tanah dan mempengaruhi kualitas pakan yang tersedia. 3. Kualitas tanah. Kualitas tanah yang buruk dapat menyebabkan kurangnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman pakan ternak. Tanah yang terdegradasi atau mengalami erosi dapat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh dan menyediakan pakan yang cukup. 4. Pencemaran lingkungan. Polutan dapat merusak tanaman dan menghambat pertumbuhannya. Pencemaran lingkungan seperti polusi udara atau air dapat mempengaruhi kualitas dan kesuburan tanaman pakan ternak. Polusi udara dapat mencemari tanaman pakan dengan partikel-partikel berbahaya dan zat-zat kimia yang dapat merusak tanaman serta mengurangi nilai gizi dalam pakan ternak. Pencemaran air seperti limbah industri atau pertanian yang masuk ke dalam sumber air tanaman pakan juga dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanaman dan menurunkan kualitasnya. 5. Perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat berdampak pada ketersediaan pakan ternak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain 1. Perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pakan ternak. Jika daerah kekurangan air, tanaman pakan akan kesulitan tumbuh dengan baik dan ketersediaan pakan ternak akan berkurang. 2. Suhu yang meningkat juga dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tanaman pakan. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman dan mengurangi pertumbuhan serta nutrisinya. 3. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Penyebaran yang lebih luas dan intensitas yang meningkat dapat merusak tanaman pakan ternak dan mengurangi kualitas serta kuantitasnya. 2. Yaitu lingkungan terhadap kualitas pakan. 1. Iklim. Iklim yang ekstrim seperti suhu tinggi, kelembaban, dan curah hujan tinggi dapat mempengaruhi kualitas pakan. Misalnya, suhu yang tinggi dapat menyebabkan degradasi nutrisi tertentu dalam pakan, sedangkan kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan resiko pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lainnya, yaitu A. Suhu, B. Kelembaban, C. Curah hujan. 2. Ketersediaan sumber daya alam. Faktor seperti ketersediaan lahan, air, dan keberlimpahan tanaman pakan di suatu wilayah juga dapat mempengaruhi kualitas pakan. Jika wilayah memiliki tanaman pakan yang kaya gizi dan berkualitas tinggi, maka kualitas pakan yang dihasilkan cenderung lebih baik. 3. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan seperti polusi udara dan polusi air dapat mempengaruhi kualitas pakan hewan. Misalnya, polusi udara yang tinggi dapat
kontaminasi sumber pakan ternak yang partikel berbahaya, sedangkan polusi air dapat mencemari sumber air yang digunakan dalam produksi pakan. 4. Pemulihan ternak. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kualitas pakan melalui pemulihan ternak. Ternak yang hidup di lingkungan yang baik dan sehat cenderung menghasilkan produk pakan yang lebih berkualitas. Misalnya, ternak yang mengalami tekanan lingkungan yang rendah dan mendapatkan pakan yang seimbang dan berkualitas akan menghasilkan produk pakan yang lebih baik. 5. Penggunaan pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian juga dapat mempengaruhi kualitas pakan. Kelebihan atau pemakaian yang tidak tepat dari bahan kimia tersebut dapat mencemari tanaman pakan serta mengurangi nilai nutrisi dalam pakan. 6. Perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi kualitas pakan dengan mengubah pola tanaman dan keberlimpahan sumber daya alam. Misalnya, perubahan pola curah hujan dan suhu dapat mempengaruhi kemampuan pertanian dalam memproduksi tanaman pakan yang berkualitas. Ketujuh, keberlanjutan dan praktik peternakan ramah lingkungan. Praktik peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti penggunaan metode organik, pengurangan limbah, dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya dapat meningkatkan kualitas pakan. Praktik-praktik ini memastikan bahwa tanaman pakan tumbuh dengan baik dan bebas dari kontaminan berbahaya. Poin ketiga yaitu lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian pakan pada hewan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dijelaskan terkait pengaruh lingkungan terhadap pemberian pakan, yaitu sebagai berikut. 1. Ketersediaan pakan. Lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan pakan yang ada di sekitar. Misalnya, musim kering dapat mengurangi ketersediaan hijauan segar untuk diberikan kepada ternak. 2. Kualitas pakan. Faktor-faktornya seperti jenis tanah, tingkat keasaman tanah, dan iklim dapat mempengaruhi kadar nutrisi yang tersedia dalam tanaman pakan atau pakan komersial. 3. Aksesibilitas pakan. Contohnya, hewan yang dipelihara di kandang dapat terbatasi oleh ukuran dan jenis sistem kandang yang digunakan, sehingga dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pakan. 4. Pengaruh cuaca, misalnya suhu ekstrim, cuaca lembab, atau cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi nafsu makan hewan dan kemampuan mereka untuk mencerna pakan dengan baik. 5. Kondisi lingkungan. Lingkungan yang kurang ideal seperti kelembaban tinggi, hujan terus-menerus, atau kekurangan sinar matahari dapat berdampak negatif terhadap kualitas pakan dan kesehatan hewan. 6. Fenomena alam. Bencana alam seperti kekeringan, banjir, atau badai dapat mengganggu produksi dan ketersediaan pakan yang ada. 7. Pengaruh lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial seperti kepadatan populasi, hierarki, dan kompetisi antar hewan juga dapat mempengaruhi pemberian pakan. 8. Keseimbangan ekologi. Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat mendukung keberlanjutan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memproduksi pakan yang bermutu baik. Poin yang keempat yaitu cara menangani persoalan pakan pada kondisi kritis. Dalam menangani permasalahan pakan pada kondisi kritis terdapat beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Evaluasi kondisi kritis. Identifikasi secara tepat dan akuratif kondisi kritis yang sedang terjadi pada pakan. Kedua, rencanakan pengelolaan darurat. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang perlu diambil segera dan langkah-langkah jangka panjang yang perlu dilakukan. Ketiga, alternatif pakan. Cari alternatif pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti atau melengkapi pasokan pakan yang kritis. Keempat, peningkatan manajemen stok pakan. Tinjau kembali manajemen stok pakan yang ada, evaluasi dan perbaiki sistem penyimpanan, distribusi, dan penggunaan pakan.
Kelima, diversifikasi sumber pakan. Usahakan diversifikasi sumber pakan dengan mengeksplorasi pakan alternatif seperti hijauan, sisa pertanian, dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai sumber pakan ternak. Keenam, konsultasikan dengan ahli pakan. Mintalah saran dan konsultasi dengan ahli pakan ternak agar dapat memberikan petunjuk dan solusi yang lebih spesifik sesuai dengan situasi yang dihadapi. 7. Monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan pakan. Kedelapan, perencanaan jangka panjang. Buatlah perencanaan jangka panjang untuk mengelola risiko dan mengantisipasi permasalahan pakan pada masa depan. Kesembilan, mempertahankan hubungan dengan pasokan pakan. Dalam kondisi kritis, kerjasama dan komunikasi yang baik dapat membantu mencari solusi bersama serta mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kesepuluh, edukasi dan pelatihan. Pengetahuan yang lebih baik akan membantu mengelola situasi kritis dan mencegah permasalahan pakan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tugas saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.